Aktivitas pagi seperti biasa, buka pintu dan ngecek-ngecek tanaman hias ya. Dan ternyata, keladiku ada yang datang bertamu, teman-teman. Lihat ya, gede banget itu apa ya. Jadi, seperti ini teman-teman, keladiku ternyata ada pengunjungnya dan udah banyak daun-daunnya yang prudul seperti ini. Ya, banyak teman-teman yang udah dimakan ya. Tinggal berapa biji daun yang masih utuh. Dia udah sampai gendut banget tuh, lihat. Gendut banget teman-teman, dan udah berapa daun yang dia makan dalam waktu semalam. Jadi kemarin sore aku cek kondisi di teras masih aman-aman aja ya, dan ternyata seperti ini sudah ada pengunjung barunya pas pagi hari. Sepertinya malam-malam dia datang ya. Mungkin ada ulat masih kecil nyelip di daun, aku kurang tahu, tapi kemarin sih belum ada ya. Kemarin sore aku cek-cek daunnya masih bagus, masih nggak ada yang nggak ada hama ulatnya. Dan ini ternyata pagi ini udah segede ini teman-teman, segede ini, dan dia udah ngabisin berapa helai daun. Habis semua, padahal rimbun banget ya tanaman keladiku. Ini alasannya kalau aku kurang suka ya nanam keladi, karena memang daun-daun keladi itu benar-benar makanan favorit belalang dan juga ulat seperti ini ya teman-teman. Jadi aku mau cek juga kondisi keladi-keladi yang lain teman-teman, apakah sama juga ada pengunjungnya. Aduh, semuanya dimakan ya yang rimbun. Dan ini daun-daun yang besar-besar teman-teman, kita cek-cek dulu ya, ada nggak yang dimakan juga. Kemarin sore sih aku udah cek semuanya, kayaknya aman-aman aja, nggak ada pengunjung apapun. Daun-daunnya juga seger-seger, udah aku siramin juga. Tapi ternyata pas aku bangun pagi-pagi buka pintu, kok ngelihat daun keladiku pada robek-robek, dan ternyata bener aja ya teman-teman, ada pengunjungnya. Makanya ini aku cekin lagi. Nah, ini ada yang nih, ada juga teman-teman. Aduh, kecil banget, masih kecil banget itu. Tuh anakannya ya. Secepat itu ternyata perkembangan ulat ya, makan daun keladi. Apakah ini ada juga? Makanya aku kadang kurang suka sih ya nanam tanaman keladi, karena jadi banyak belalang pada datang ke teras. Terus ulat-ulat kayak gini tiba-tiba datang entah dari mana ya teman-teman. Entah mungkin kupu-kupu bertelur, aku kurang paham. Dan ternyata udah pada bolong-bolong gitu ya. Ini sebenarnya sih daun keladi bagus ya, memang bagus. Coraknya itu cantik gitu teman-teman. Dan dia langsung bisa tumbuh subur, seger gitu di teras ini. Tapi kalau banyak hamanya kayak gini, kayaknya aku mikir ulang lagi deh buat memperbanyak keladi ya. Soalnya kayaknya jadi ribet gitu kalau harus setiap saat ngecekin daun, ngontrol ada hama atau enggak. Soalnya pengalaman aku nanam tanaman-tanaman yang lain itu nggak pernah ada hama ya. Paling hama kutu putih, dan itu pun bisa hilang dengan aku semprot dengan cairan pencuci piring ya, yang aku campur pakai rendaman tembakau gitu. Dan ini kalau kayak begini kayaknya aduh, mikir ulang ya. Awalnya tadinya aku udah berpikir sih mau nambah keladi hybrid yang lain ya, kayaknya cantik-cantik banget, warnanya coraknya bagus-bagus gitu. Tapi kalau pengalaman kayak gini kayaknya harus mikir ulang ya, mau nambahin keladi atau enggak. Soalnya memang males banget ya kalau dimakan hama seperti ini. Dan ternyata punya teman-temanku juga sama, ngalamin hal yang sama teman-teman. Keladi mereka itu dikunjungin ulat, dikunjungin belalang, dan daunnya yang bagus-bagus, malah yang hybrid ya. Tahu sendiri kalau yang hybrid itu harganya pasti mahal gitu ya. Dan dimakan belalang, dimakan ulat, kayaknya sedih ya.
Padahal ini keladi yang murah aja dimakan ulat, aku sedih juga sih, apalagi yang hybrid ya, yang harganya tahu sendiri lumayan harus ngerogoh kocek dalam-dalam. Nah ini yang paling rimbun dan udah habis seperti ini, bingung mau diapain ya. Kalau mau dipertahankan juga jelek ya penampilannya seperti ini teman-teman. Ini aku gunting aja yang ada ulatnya. Sebenarnya kasihan kalau mau matiin ulat ya, tapi gimana dong ya. Tuh, segendut ini teman-teman, tuh lihat. Aduh, gendut banget, montok banget. Dia habis berapa daun ya dalam semalam. Serimbun itu habis dan tinggal beberapa helai. Itu pun karena ketahuan. Mungkin kalau nggak ketahuan, habis juga kali ya semua teman-teman. Jadi ini daun-daun yang udah dimakan ini gimana nih nasibnya? Aku bingung ngelihat keladiku satu pot rimbun jadi begini teman-teman. Teman-teman ada juga yang ngalamin pengalaman yang sama seperti ini? Boleh sharing di kolom komen ya. Kayaknya diguntingin aja ya. Guntingin aja deh teman-teman. Percuma juga dipertahankan karena udah pudul-pudul kayak gini ya. Nggak bagus juga. Kemarin tuh jadi aku sempet mau nambah keladi. Tuh ada juga yang kecil teman-teman. Wah ternyata banyak ya kecil-kecil kayak gini. Aduh kayaknya mesti harus disemprot ya pakai pestisida ya teman-teman. Biasanya aku suka pakai pestisida organik itu sih. Jadi ngerendam tembakau gitu ya, tembakau kering aku rendam selama semalaman. Udah gitu aku campur air putih dan aku campurin cairan pembersih cuci piring ya teman-teman. Dan itu aku semprotkan. Biasanya efektif sih, bisa ngilangin hama-hama kutu putih gitu. Nggak tahu kalau buat ulat bisa apa enggak ya, nanti aku coba ya teman-teman. Aduh gemes deh ya, lagi rimbun-rimbunnya, lagi bagus-bagusnya, mulai seneng dengan tanaman keladi, malah datangin tamu tak diundang seperti ini teman-teman. Dan tinggal beberapa helai daun seperti ini. Jadi aduh ya gimana ya resiko tanaman teman-teman. Tapi jujur sih kalau aku selama ini nanam di tanaman-tanaman yang lain nggak pernah ada ulatnya. Biasanya itu yang sering datang itu hama kutu putih gitu ya, mealybugs. Dan itu bisa di media tanam, bisa di batang, bisa di daun. Tapi kalau ulat, belalang itu agak jarang ya. Kecuali kalau di halaman ada di pohon jeruk. Itu pun beberapa ya, nggak sebanyak ini. Dan ini kayaknya aduh semuanya pada banyak ulat-ulat kecil kayak gini. Tuh kecil banget ya. Dan warnanya tuh hampir mirip banget dengan daun keladinya teman-teman. Jadi kalau mata kita nggak terlalu jeli lihatnya ya memang nggak kelihatan ya. Apalagi kalau pas ngeceknya sore-sore gitu. Mungkin kemarin sore udah ada, cuman mungkin masih kecil ya. Jadi aku nggak pala jelas lihatnya. Dan pagi-pagi udah segendut itu ya, cepet banget perkembangannya. Tuh teman-teman pada robek-robek daunnya ya, gimana ini? Kayaknya dipotong-potongin dan harus dijauhkan deh dari tanaman-tanaman yang lain ya. Tuh ulatnya banyak banget teman-teman. Aduh tuh kecil-kecil kayak gini. Jadi mirip banget dengan daunnya ya, nggak kelihatan. Aku pun kalau nggak bener-bener merhatiin nggak kelihatan jelas ya teman-teman. Jadi pengalamanku nanam keladi ini pengalaman pertama didatangin pengunjung tamu tak diundang ya teman-teman. Dan dia rakus banget, semua daun-daunnya habis dimakan. Ya ternyata begini ya pengalaman nanam keladi. Sebenarnya sih aku juga udah pernah dengar dari cerita-cerita teman yang lain. Kalau keladi itu memang disukai hama seperti ulat, seperti belalang. Tapi ternyata baru ngalamin ya teman-teman. Untung belum jadi beli keladi hybridnya ya. Kalau jadi kayaknya agak nyesel ya. Untung masih mikir-mikir gitu mau nambah keladi apa enggak. Emang sih daunnya bagus-bagus ya teman-teman, coraknya itu cantik banget, bikin teras juga terlihat cerah ceria gitu dengan warna-warni keladi ya. Tetapi kalau banyak ulatnya, banyak belalang, kayaknya enggak deh ya, mendingan nanam
tanaman yang lain aja, yang aman-aman, yang nggak terlalu banyak hamanya ya teman-teman. Karena memang kalau di sawah juga banyak ya, di kebun-kebun gitu memang tanaman keladi itu disukain belalang, disukain ulat ya teman-teman. Kalau ngelihat yang keladi-keladi liar gitu, mereka kayaknya jadi favorit makanan belalang dan ulat-ulat. Dan ternyata kita rawat di teras pun tetap ya didatangin juga ulat-ulat dan juga belalang-belalang. Jadi ya salut sih dengan teman-teman yang sabar banget ngerawat keladinya, harus rajin-rajin nyemprotin pestisida buat menghalau hama-hamanya. Tapi kalau aku kayaknya mikir ulang deh buat nambahin keladi ya. Mendingan nanam tanaman yang lain aja lah, yang gampang perawatannya, nggak seribet ini teman-teman. Aku cek-cek dulu semuanya, bener-bener aku mau cek semuanya sampai habis bersih ya, karena aku nggak mau tanaman-tanaman aku yang lainnya juga dimakan ulat ya. Kayaknya menyedihkan sekali tanaman yang kita rawat terus dimakan ulat seperti ini. Aduh, satu persatu aku cekin daun-daunnya teman-teman. Videonya sampai di sini dulu ya teman-teman. Aku mau lanjut ngecekin semua tanaman-tanaman yang di teras, takut kelamaan ya. Makasih banyak sudah nonton sampai selesai. Dan tetap semangat ya teman-teman menanam dan juga merawat tanaman-tanaman hias di rumah kita masing-masing. Dan semoga teman-teman selalu sehat, selalu bahagia. Selamat beraktivitas. Bye-bye.